Annyeonghaseyo. Oke teman-teman, kita masih di bab 16 untuk part 2. Oke, silakan langsung dibuka kosakata 2 di halaman 187. Kita bahas dulu kosakatanya. Ada kata undong. Undong, olahraga. Undong, olahraga. Oke, kita baca bersama. Cukuhada, cukuhada, sepak bola. Nongguhada, basket. Yaguhada, baseball. Kemudian suyonghada, berenang. Kemudian ada tenis을 치다, bermain tenis. 배드민턴을 치다, bermain badminton. 볼링을 치다, bermain bowling. 골프를 치다, bermain golf. Kemudian skater을 타다, bermain seluncur es. Ski를 타다, bermain ski. 자전거를 타다, naik sepeda. Oke, teman-teman kemarin part 1 dapat gitar pakai jida, piano juga jida. Ini tenis bukan dada juga pakai jida, menggunakan tangan. Kemudian badminton juga jida, bowling jida, golf juga jida. Kemudian ada yang pakai kata kerja tada, ski pakai tada, ya kan? Skater juga tada, jajongo tada. Tada ini artinya naik sepeda. Kemudian naik mobil juga pakai tada. Oke. Kosakatanya tentang olahraga dihafalkan. Kemudian informasi saja, olahraga yang paling populer di Korea ini yagu, baseball. Kalau di tempat kita kan sepak bola, juga badminton populer. Tapi di Korea paling terkenal adalah yagu, baseball. Sepak bolanya juga bagus. Kemudian ini ada kegiatan ekstrakurikuler, cuimi, hwaldong, donghohwe. Ini kadang kalau teman-teman masuk di perusahaan besar, ada beberapa perusahaan yang punya klub sendiri. Misal kalau dulu pernah di klub sepak bola suatu pabrik itu ada punya klub sepak bola. Jadi kayak komunitas itu kan, pabriknya kalau besar karyawannya banyak, kadang yang satu hobi mereka kumpul-kumpul sendiri, akhirnya bikin tim, bikin klub di perusahaan itu. Ini ada Cugu Donghohwe, klub sepak bola. Dengsan Donghohwe, klub naik gunung. Sajin Donghohwe, klub fotografi. Yori Donghohwe, klub masak. Oke, kita ke materi untuk bab 2. Dapat ero, gada, atau oda. Oke, kita bahas di sini. Ro atau ero, gada atau oda. Ini kata kerjanya bukan cuma gada dan oda ya teman-teman. Tetapi semua kata kerja perpindahan. Bisa nagada, olah gada, olah oda. Kemarin di bab sebelumnya sudah dapat itu. Jadi bisa diartikan sebagai pergi untuk atau datang untuk. Kata untuknya ini, nah ro atau eronya ini, ro atau eronya ini adalah artinya untuk. Digunakan untuk menunjukkan tujuan pergi atau datang. Oke, kamu tuh datang untuk apa? Pergi untuk apa? Pakainya ro. Aku datang untuk belajar. Aku pergi untuk bekerja. Pakainya ro ya. Oke, biasa ada dua. Berarti penggunaannya juga ada dua berakhiran vokal pakai ro. Contoh, ada kata boda artinya melihat. Perubahannya mudah teman-teman. Da langsung kita coret, kita ganti dengan ro. Boda jadi boro, untuk melihat. Contoh kalimat, cinggurang yoharel boro gayo. Cinggurang teman, rang ini partikel ya, bersama atau dengan. Pergi dengan teman, bukan pergi dengan teman yoharel boro gayo. Film untuk melihat, pergi. Pergi untuk menonton film bareng teman. Oke, pergi untuk, tujuannya pergi itu apa? Untuk nonton film. Nah, ada kata-kata boro gayo, pergi untuk nonton film bareng teman. Oke. Kemudian ada kata sada. Sada artinya membeli. Da kita buang, langsung kita ganti sama ro. Akhiran vokal langsung ya, untuk membeli. Contoh kalimat, osel saro wasoyo. Datang untuk membeli baju. Saro wasoyo, saro wayo. Wayo datang. Kemudian bentuk lampau telah datang. Saro untuk membeli, datang untuk membeli baju. Misal teman-teman, misal di pasar atau di toko di Korea, biasanya ada pelayan tokonya langsung, teman-teman datang langsung disambut. Ososeo, modelil kayo gitu kan. Selamat datang, ada yang bisa dibantu. Teman-teman jawab aja, datang mau ngapain. Contohnya ini, datang mau beli baju. Osel saro wasoyo.
Nanti diarahkan, oh ico kero gaseo, ico kero boseo, kayak gitu. Kemudian contoh berikutnya untuk yang berakhiran konsonan pakainya ero. Contoh ada kata kerja mokda. Mokda perubahannya da kita buang langsung kita ganti pakai ero, mogero untuk makan. Contoh kalimat bab mogero gayo. Bab mogero gayo. Mogero gayo pergi untuk makan. Babnya nasi tapi tidak usah diartikan. Pergi untuk makan. Oke, bab mogero gayo. Ayo pergi makan. Teman-teman belum dapat akhiran ja ya. Ini tak kasih contoh yang akhiran yo aja. Yo saja. Jadi kalimat misalkan ini saya ganti ja. Akhiran ja ini artinya ajakan teman-teman. Ja. Bab mogero gajah. Ini orang Korea sering diucapkan sama kita. Misal waktu istirahat siang biasanya jam 12 kerja kan. Bab mogero gajah. Ayo pergi makan. Ja ini untuk ajakan ya. Ayo. Ini tambahan saja. Melompat dari materi nanti daripada bingung. Tambahan aja akhiran ja untuk ajakan. Kemudian contoh kedua ilda. Kata ilda artinya membaca. Da kita buang langsung ganti ro. Ilgoro untuk membaca. Contoh kalimat oje cek ilgoro toso guane gasoyo. Kemarin cek ilgoro untuk membaca buku. Toso guane gasoyo. Pergi ke perpustakaan. Nah teman-teman perhatikan di sini. Igoro dan gasoyo. Di tengah-tengahnya ada tujuan tempat. Sedangkan polanya tadi kan langsung oro, gada, atau oda nyambung ya. Jadi penggunaannya tidak harus langsung begini teman. Mogero gayo langsung nempel. Tapi kalau misalkan kita tujuan ke satu tempat diselipkan di sini pun artinya tetap sama. Pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Ilgoro, cek ilgoro toso guane gasoyo. Ya, osel saro si jange gasoyo. Nah contoh di sini misalkan osel saro si jange gasoyo pergi ke pasar untuk membeli pakaian. Jadi di antara saro sama gasoyonya ada keterangan tempatnya. Tidak apa-apa, artinya sama. Oke, mudah teman-teman, silahkan dipahami. Contohnya juga dibaca lagi. Kita ke contoh yang ada di buku. Nah ini keterangan tadi sudah. Kita lihat contoh. Contoh ada kata cada, mencari. Konsonan akhirannya cacero gada, pergi untuk mencari. Suida istirahat, suiro gada atau oda. Nolda bermain, nolo gada, nulo oda. Contoh kalimat. Jumare 친구하고 같이 운동하러 갈 거예요. Nah teman-teman ini belum dapat, tapi saya jelaskan sekalian. Bentuk el koyoyo ini artinya akan, untuk masa depan, untuk waktu yang akan datang. Dari kata gada, aran vokal langsung el koyoyo, akan pergi. Nanti di bab selanjutnya dapat. Biasa buku ini lompat-lompat materinya. Kita bahas dari awal. Jumare 친구하고 같이 운동하러 갈 거예요. Jumare di akhir pekan, 친구하고 dengan teman, 같이 bersama, 운동하러 untuk olahraga, 갈 거예요 akan pergi. Akhir pekan akan pergi bersama teman untuk olahraga. Kemudian contoh kedua, 시간 있을 때 뭐 해요? 시간 있을 때, T tadi sudah dapat ya, 있을 때 ketika ada waktu. 뭐 해요 melakukan apa? Juro biasanya. Sajin cikoro gayo. Sajin sudah dapat teman. Sajin cikdah mengambil foto. Sajin cikoro untuk memoto. Gayo pergi untuk memoto. Sikan isel te mohyo. Pas ada waktu ngapain? Juro sajin cikoro gayo biasanya pergi untuk memfoto. Oke, mudah teman-teman. Kita ke percakapan ya. Percakapan. Silakan dibuka percakapan. Track 53 untuk mengecek didengarkan. Kita baca dulu bersama. Ada Minsu sama Rian. Minsu dulu. Rian 씨는 주말에 보통 뭐 해요? Saudara Rian, Jumare akhir pekan. Di 보통 뭐 해요? Biasanya melakukan apa? John 운동을 좋아해서. Bentuk so. Sudah dapat, ini bisa jadi kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama jadi penyebab. Kalimat kedua artinya karena. John 운동을 좋아해서 karena saya suka olahraga. So-nya karena ya. Karena suka olahraga saya. Karena saya suka olahraga. 주로 운동해요. Biasanya olahraga. 무슨 운동을 가장 좋아해요? 무슨. Ikuti kata ininya. Olahraga berarti
Olahraga yang apa? Olahraga apa? Musen undongel gajang. Gajang artinya paling. Coba ayo. Olahraga apa yang paling suka? Cugurel gajang coba ayo. Cugu sepak bola. Gajang coba ayo paling suka sepak bola. Kirayo? Oh, gitu toh? Oh, ya gitu kan. Keramen. Kalau begitu, myon. Ini teman-teman kata kuncinya myon. Myon artinya kalau atau jika. Keramen kalau gitu, neil besok. Johago. Dengan saya. Kaci. Bersama. Cugu haru untuk sepak bola. Cugu haru hada. Untuk melakukan sepak bola atau untuk bermain sepak bola. Galeo menawarkan. Pergi yuk gitu kan. Leo sudah pernah dapat, cukup haru galeo bukan hanya gadat tapi bisa divariasi dengan bentuk lainnya. Cukup haru galeo, kureo, oh gitu toh. Keromeon kalau gitu, Neil besok Johago kaci dengan saya bersama cukup haru galeo pergi main sepak bola. Mau nggak pergi untuk main sepak bola bersama saya besok gitu? 좋아요. 오케이. 같이 가요. Ayo pergi bareng. Jodoh. Kata do teman-teman. Oke. Do. Ini artinya juga. Jo saya. Do-nya juga. Saya juga. Cugurul hago sipos saya. Hago sipoyo. Ingin melakukan. Lampau. Berarti sudah ingin melakukan dari lama. Dari kemarin-kemarin. Maksudnya sudah kepingin main sepak bola. Udah lama, dari kemarin-kemarin sudah pengen main sepak bola. 좋아요. 같이 가요. Oke, ayo pergi bareng. Jodoh 축구를 가고 싶었어요. Saya juga sudah kepengin main bola. Oke. Percakapan sudah, materi sudah. Silakan ada contoh soal dikerjakan teman-teman. Mencocokkan. Kemudian ini ada contoh kalimat. Teman-teman bikin seperti contoh soalnya. Biasa di akhir bab ada ini informasi ya, program penyaluran hobi. Jadi ini teman-teman baca. Jadi teman-teman ketika sampai di Korea, biasanya di setiap kota besar ada kayak pusat bantuan untuk tenaga kerja asing. Jadi kayak apa ya, 외국인 center gitu. Jadi teman-teman datang saja ke tempat itu. Di situ mereka menyediakan secara gratis kursus bahasa Korea. Biasanya itu pasti kursus bahasa Korea. Kemudian teman-teman kalau punya masalah mau istilahnya curhat atau laporan nanti bisa dibantu. Misalkan mau ngurus apa, ada masalah apa dengan perusahaan gajinya kurang pas hitungannya, nanti bisa berkonsultasi sama orang-orang di 외국인 Center ini. Mereka selain untuk berkonsultasi juga buka kursus bahasa, kemudian ada kursus masak, ada taekwondo, komputer, semuanya gratis untuk orang asing. Oke? Kemudian, nah di akhir bab ada contoh soal ya. IPS topik.gi untuk listening di track 54 ada gambar orang mancing. Seperti biasa ada 4 pilihan 1 sampai 4. Nanti audionya akan keluar, salah satunya adalah memancing. Misal 1번 축구해요. 2번 사진 찍어요. 3번 낚시해요. 4번 농구해요. Nah, teman-teman pilih yang bahasa Koreanya mancing tadi nomor 3. Oke. Soal juga didengarkan. Nah, ini kemudian ada soal cerita. Kemudian teman-teman jawabannya dicari dari soal cerita. Oke. Kemudian ada soal membaca. Nah, ada ini apa? Ini lagi moto. Nah, teman-teman cari aja orang memotret bahasa Koreanya apa. Mudah ya. Naik sepeda. Nah, pilih salah satu. Ini kemudian juga ada. Oke teman-teman, soalnya silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang mengerti silahkan tanyakan di kolom komentar. Bab 16 selesai, kita sambung di bab 17. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.